Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat para peserta pelatihan pengembangan diri asesor yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pada hari yang berbahagia ini. Hari ini kita akan mencoba membahas satu topik yang berjudul norma dan kode etik asesor sekolah madrasah. Masalah ini penting karena masalah ini akan menjadi pedoman bagi kita dalam melangkah melakukan kegiatan visitasi di sekolah. Sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan hasil yang baik dengan cara-cara yang benar. Baik, hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita mulai saja apa yang akan kita bicarakan. Yang pertama, ruang lingkup materi. Yang pertama adalah kode etik, kemudian azas kode etik, tujuan kode etik asesor ban sekolah madrasah, sanksi, larangan untuk asesor dan larangan untuk sekolah atau madrasah. Inilah ruang lingkup materi kita yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang singkat ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kode etik, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kode etik? Dipersilakan, ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan kode etik? Ya, baik. Apa yang saudara katakan itu adalah benar. Namun saya ingin menambahkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan kode etik. Kode etik adalah sistem norma yang mengandung nilai-nilai. Aturan profesional tertulis yang tegas menyangkut perilaku yang berkaitan dengan perbuatan yang benar atau salah yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Sudah ya, sudah paham ya apa yang dimaksud dengan kode etik. Baik, seterusnya tujuan daripada kode etik itu, khususnya tujuan kode etik asesor apa? Yang pertama sebagai pedoman dan pegangan bagi asesor agar dapat melaksanakan tugas dengan benar dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengatur norma hubungan asesor dengan sekolah, madrasah, dan pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga, menjauhkan asesor dari sikap dan perilaku yang bertentangan dengan norma pelaksanaan akreditasi. Nah, itulah tujuan kode etik daripada asesor. Seterusnya kita melangkah pada norma pelaksanaan akreditasi. Apa saja yang termasuk dalam norma pelaksanaan akreditasi? Yang pertama adalah kejujuran. Jadi seorang asesor harus jujur. Yang kedua, independensi. Yang ketiga, profesionalisme. Kemudian yang keempat, keadilan. Yang kelima, kesejajaran. Yang keenam, keterbukaan. Yang ketujuh, akuntabilitas. Yang ke-8, bertanggung jawab. Yang ke-9, konfidensial. Dan yang ke-10 adalah keunggulan. Inilah 10 norma pelaksanaan akreditasi. Baik, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Lalu kita lihat kode etik asesor ban sekolah madrasah. Sebagai asesor adalah insan terpilih yang terdidik. Jadi Anda semua di sini adalah insan-insan manusia yang terpilih, yang terdidik, yang terlatih dan terkondisikan untuk senantiasa yang pertama apa? Menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas. Baik dalam niat, ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, merahasiakan informasi tentang sekolah, madrasah yang diakreditasi. Yang ketiga, bersikap dan bertindak adil, yang berarti tidak membedakan antara sekolah atau madrasah, negeri atau swasta, jauh dan dekat, dan status awal akreditasi. Yang keempat, menjaga kehormatan diri, rendah hati, dan lugas dalam berkata, bersikap, dan bertindak.
Kemudian mematuhi aturan yang berlaku bagi asesor dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Kita teruskan yang keenam, menciptakan suasana kondusif dan tidak menekan dalam melakukan kegiatan visitasi. Dan yang ketujuh, menghindari kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif dengan tidak menerima pemberian uang, barang, dan jasa di luar haknya sebagai asesor. Yang ke-8, bersahabat dan membantu secara profesional. Yang ke-9, menghormati kebudayaan setempat. Yang ke-10, membangun kerjasama tim asesor. Yang ke-11, tidak menggurui responden. 12, tidak mendebat argumentasi yang disampaikan oleh responden. Dan yang terakhir adalah tidak menanyakan atau meminta hal-hal di luar akreditasi. Sudah ya, sudah paham ya. Jadi ada 13 macam yang perlu dicamkan. Kemudian apa yang menjadi larangan bagi asesor? Nah, siapa kira-kira yang bisa menjelaskan atau menerangkan tentang larangan bagi asesor? Saya mengharapkan ada peserta yang bisa menerangkan, walaupun hanya sekedar, karena Anda sudah berpengalaman menjadi asesor. Baik, ya. Larangan bagi asesor apa? Yang pertama, ya melakukan intimidasi secara terang-terangan maupun tersirat kepada sekolah madrasah. Hal ini penting untuk apa? Untuk mencegah sekolah madrasah dari keinginan untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang diduga atau yang akan berpengaruh kepada objektivitas hasil visitasi. Yang kedua, yang membuat perjanjian atau kesepakatan sepihak atau bersama-sama dengan sekolah madrasah yang divisitasi yang dapat mengakibatkan tidak objektifnya hasil visitasi. Kemudian yang ketiga, menerima apapun dari sekolah madrasah yang akan mempengaruhi hasil akreditasi. Dan yang keempat adalah membuka kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh serta hasil pelaksanaan visitasi kepada sekolah madrasah dan pihak lain dengan alasan apapun. Ini adalah larangan bagi asesor. Hadirin dan hadirat peserta pelatihan yang berbahagia. Lalu berikutnya adalah larangan bagi sekolah madrasah. Apa yang menjadi larangan bagi sekolah atau madrasah? Yang pertama, melakukan berbagai kegiatan yang dapat menghambat proses visitasi dengan alasan apapun. Yang kedua, memanipulasi data dan informasi serta memberikan keterangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kondisi nyata sekolah atau madrasah yang menyebabkan tidak objektifnya hasil akreditasi. Dan yang ketiga adalah memberikan sesuatu dalam bentuk apapun pada asesor maupun anggota KPA sekolah madrasah secara individual atau tim yang akan berdampak pada objektivitas hasil akreditasi. Nah, sebagai ilustrasinya dapat kita lihat pada slide berikutnya. Kita lihat. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi, ya, suap, pemerasan, dan gratifikasi ya. Jadi suap ini apa? Ya, Anda bisa melihat ini ada gambar uang, ya permisi untuk melakukan sesuatu. Jadi ini juga masalah pemerasan. Tadi sudah kita sebutkan, permisi untuk meminta, kemudian gratifikasi, ya. Permisi untuk menerima. Jadi jangan melakukan sesuatu ya sesukanya, sekehendaknya. Tapi ini harus dilihat boleh atau tidak boleh. Ya, dibenarkan atau tidak dibenarkan. Ini kan sudah
Ini sekedar ilustrasi yang kita sampaikan. Nah, bagaimana kalau Anda misalnya nanti diperlihatkan uang seperti itu? Bagaimana tanggapan Anda? Ya, baik sekali saya pikir. Berarti Anda sudah memahami apa yang boleh Anda lakukan dan apa yang tidak boleh Anda lakukan. Baik, kita lanjutkan. Sanksinya apa? Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan ya yang dilarang, maka asesor yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik itu dapat diberi sanksi oleh BAN sekolah madrasah atau KPA sekolah madrasah berupa ya teguran lisan. Kemudian tidak bisa teguran lisan, ya akan ditingkatkan menjadi teguran tertulis. Kemudian ya pembebas tugasan dan pada peringkat yang paling keras adalah pemberhentian sebagai asesor. Nah inilah ya sanksi yang akan diterapkan kepada asesor apabila melakukan pelanggaran kode etik. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, kalau tidak ada sudah cukup bagus. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Dengan harapan moto kita ya, profesional, terpercaya dan terbuka, akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Jadi menegakkan norma dan kode etik asesor merupakan langkah awal menuju pendidikan bermutu. Nah, sebagai langkah berikutnya tentu Anda dapat mencari berbagai informasi tentang ya topik yang sedang kita bicarakan ini. Mudah-mudahan ketika Anda melakukan tindakan yang bertugas sebagai asesor dalam melakukan visitasi sekolah dapat lakukan tugasnya sebaik-baik mungkin sehingga Anda termasuk asesor yang mematuhi tidak melanggar kode etik dan norma daripada asesor. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.